Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali menggelar ajang apresiasi bagi guru dan tenaga pendidik hebat se-Indonesia untuk berkolaborasi menciptakan inovasi-inovasi yang menginspirasi bagi dunia pendidikan melalui kegiatan penghargaan GTK tahun 2025. Dalam semangat Hari Guru Nasional, kami hadirkan sebuah cerita inspiratif dari Kota Metro, Provinsi Lampung, sebuah inovasi sederhana namun berdampak besar bagi lingkungan, pendidikan, dan masa depan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Novi. Saya seorang guru ilmu pengetahuan alam di SMP Negeri 10 Metro Provinsi Lampung. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Kami, guru, tidak hanya bertugas di ruang-ruang kelas, tetapi juga membimbing, menginspirasi, dan menjadi agen perubahan di tengah tantangan zaman yang terus berkembang. Sebagai seorang guru, tentu saya ingin sekali berkontribusi untuk menciptakan perubahan dalam pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan juga mengembirakan melalui sebuah inovasi yang berjudul EcoPop, transformasi limbah popok menjadi pupuk melalui kegiatan co-kurikuler dengan deep learning approach atau pendekatan pembelajaran mendalam. Dalam era modern, penggunaan popok sekali pakai telah menjadi solusi praktis bagi banyak keluarga, terutama dalam merawat bayi dan lansia. Namun, kenyamanan ini membawa konsekuensi lingkungan yang signifikan. Popok sekali pakai umumnya terdiri dari 55% material plastik dan 42% super absorben polimer yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami. Dikutip dari kompas.id, data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 di Indonesia, penggunaan popok bayi untuk 0 sampai dengan 4 tahun diperkirakan mencapai 17,44 juta per hari. Ini menghasilkan potensi limbah popok sekali pakai hingga 3.000 ton lebih setiap harinya. Ini bukan hanya sekedar angka, tapi ancaman nyata bagi bumi. Sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa isu-isu lingkungan seperti ini harus bisa masuk ke dalam ruang belajar siswa. Tidak hanya dalam bentuk materi teori, tetapi juga melalui kegiatan praktik nyata. Maka dari itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih konseptual, aplikatif, dan juga berdampak langsung. Disinilah kegiatan co-kurikuler menjadi sangat relevan. Kegiatan belajar di luar kurikulum inti yang bisa diarahkan untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan kepedulian siswa terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan di sekitarnya. Berangkat dari keprihatinan menumpuknya limbah popok sekali pakai di sekitar, serta peluang untuk menjadikannya sebuah bahan edukasi dan inovasi, maka saya menggagas sebuah produk yang bernama EcoPop. EcoPop dirancang dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning approach melalui kegiatan co-kurikuler yang dimulai dari mengidentifikasi masalah limbah di sekitar. Salah satu kekuatan utama dari pendekatan pembelajaran mendalam adalah dimulainya proses belajar dari identifikasi masalah yang nyata dan relevan dengan kehidupan siswa. Dalam proses pembuatan EcoPop, identifikasi masalah dimulai dengan pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan di sekitar rumah dan sekolah. Melalui diskusi awal di kelas dan kegiatan observasi lapangan, siswa diarahkan untuk mencermati jenis-jenis sampah rumah tangga yang paling sering ditemukan di lingkungan tempat tinggal mereka. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa selain sampah plastik, limbah popok sekali pakai menjadi salah satu jenis sampah yang paling mencolok, berbau, dan sulit dikelola.
Tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan data. Proses ini membuka mata siswa bahwa tidak semua masalah lingkungan berasal dari industri besar. Banyak dimulai dari kebiasaan rumah tangga yang tidak disadari. Masalah seperti limbah popok ternyata belum banyak disentuh oleh program sekolah ataupun gerakan lingkungan lainnya. Dan tentunya dibutuhkan pendekatan kreatif dan edukatif untuk mengatasi masalah yang sudah menjadi kebiasaan umum masyarakat. Disinilah pembelajaran tidak lagi bersifat abstrak, melainkan berakar pada realita dan berbuah pada tindakan nyata. Setelah data diperoleh, maka selanjutnya adalah melakukan eksperimen ilmiah dengan tujuan mengubah limbah popok sekali pakai menjadi pupuk organik cair. Eksperimen ini menjadi inti dari pembelajaran berbasis proyek, karena siswa melibatkan diri secara langsung, bekerja secara kolaboratif, menerapkan pengetahuan lintas mata pelajaran seperti IPA, matematika, sosial, agama, PKN, dan juga keterampilan hidup. Setelah berhasil mengolah limbah popok menjadi pupuk, siswa tidak berhenti pada hasil produk saja. Langkah selanjutnya yang sangat penting adalah bagaimana siswa dapat mendiseminasikan informasi dan solusi yang mereka peroleh kepada masyarakat, agar terjadi perubahan perilaku kolektif, termasuk trik marketing untuk pemasaran produk melalui media digital. Tahap ini menjadi sarana untuk mengembangkan kesadaran ekologis masyarakat, sekaligus melatih siswa menjadi agen perubahan yang aktif, komunikatif, dan bertanggung jawab, serta berdampak pada kegiatan ekonomi lokal. Ekopop telah digunakan oleh warga sekolah dan masyarakat sekitar sebagai nutrisi tambahan untuk tanaman dan mendapatkan respon yang sangat positif. Ekopop terbukti memberi nutrisi kepada tanaman. Ekopop solusi hijau untuk Kota Metro. Ekopop mantul. Ekopop tidak hanya berdampak pada lingkungan sekolah, tapi juga masyarakat sekitar. Dan inovasi ini telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kota Metro sebagai juara 2 dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Terapan. Sebuah pengakuan bahwa edukasi dan inovasi bisa berjalan beriringan. Di tengah upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional, Ekopop menjadi contoh nyata bagaimana guru dapat berinovasi dengan pendekatan yang sederhana, namun berdampak besar. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan, kolaborasi, dan keterampilan abad ke-21 ke dalam kegiatan ko-kurikuler. Guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga agen perubahan bagi lingkungan dan masa depan bangsa. Sejalan dengan tema GTK Hebat Indonesia Kuat, saya percaya bahwa kekuatan pendidikan terletak pada kreativitas dan kepedulian guru dalam menjawab tantangan-tantangan zaman. Dan Ekopop adalah bukti kontribusi kecil yang saya persembahkan, sebuah aksi nyata dari ruang kelas menuju transformasi lingkungan dan sosial yang lebih baik. Sebagai penutup, peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025 ini menjadi momen penting untuk menegakkan kembali peran guru sebagai penggerak utama dalam kemajuan pendidikan. Guru bukan hanya mereka yang mengajar di kelas, tetapi juga sosok yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memberikan inspirasi, serta menjadi agen perubahan di masyarakat. Karena guru hebat akan melahirkan generasi hebat, dan dari sana Indonesia akan menjadi kuat. Sekian dari saya, salam GTK Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.